Hai hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini Mimin akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Mesin Penjual Otomatis Masa Depan. Kisah diawali bermula ketika Nobita sedang berada di depan toko kamera sambil memandangi kamera yang ada di etalase toko. Nobita terlihat ingin membeli salah satu dari kamera tersebut. Kemudian Nobita pun pulang ke rumahnya dan langsung mengambil dan membongkar celengan yang dia punya. Kemudian Doraemon bertanya, "Kamu mau beli sesuatu?" "Aku mau beli kamera digital, harganya 7.000 yen," jawab Nobita. Namun uang Nobita ternyata hanya ada 225 yen aja. Waduh, yang mana masih kurang 6.775 yen lagi. Tak lama kemudian, ayah Nobita memanggil dan bilang, "Mau tambahan uang jajan gak?" Lalu ayah Nobita memberi uang dan meminta tolong Nobita untuk membelikan Coca-Cola. "Ini sih uang yang ayah kasih pas dengan harga Coca-Colanya. Lalu mana tambahan uang jajannya?" tanya Nobita. Lalu ayah Nobita bertanya, "Jadi maunya bawa uang berapa?" Nobita menjawab, 10.000 yen aja sekalian. Lalu uang kembaliannya buat aku semua. Kalian tahu kan akhirnya bagaimana? Ya, benar. Ayah Nobita langsung memarahi Nobita karena permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Lalu Nobita pun berangkat membeli Coca-Cola dengan hati yang sedikit kesal. Lalu sesampainya dia di toko, ternyata tokonya tutup. Lalu Nobita pun pulang dan bilang ke ayahnya bahwa tokonya tutup. Lalu ayahnya pun berkata, "Kenapa kamu senyum-senyum begitu? Di dekat sini kan ada mesin penjual otomatis, beli aja di sana." Karena malas bolak-balik keluar, Nobita pun akhirnya meminta tolong kepada Doraemon. Sesampainya Nobita di lantai atas, ternyata Doraemon sedang tidak berada di kamarnya, tetapi meninggalkan suatu alat ajaibnya di kamar Nobita. Karena penasaran, Nobita pun mendekati dan melihat mesin itu. Alat apa ini? Mirip mesin penjual otomatis. Tapi kalau memang jual Coca-Cola, aku tidak perlu repot-repot keluar. Kemudian Nobita pun mencoba mesin itu dengan memasukkan koin yang diberi ayahnya, lalu menarik tuasnya. Kemudian mesin pun bergetar dan mengeluarkan banyak sekali botol Coca-Cola dari dalamnya. Nobita pun sangat terkejut karena ia hanya memasukkan 120 yen aja, tetapi yang keluar kok sebanyak ini. Tak lama kemudian, ibunya Nobita menyuruh untuk membeli deterjen untuk mesin cuci. Lalu Nobita pun terpikir untuk memakai lagi alat tadi. Nobita pun kembali memasukkan koin ke dalam mesin itu. Lalu tak lama kemudian mesin tersebut mengeluarkan deterjen dalam jumlah yang sangat banyak juga. Akan tetapi yang keluar malah deterjen batangan yang mirip seperti sabun batangan. Karena yang diminta ibunya deterjen bubuk untuk mesin cuci, Nobita pun akhirnya dimarahi ibunya. Lalu Nobita naik ke atas dan akhirnya terpikir kalau mesin itu mirip seperti mesin waktu, tetapi fungsinya untuk belanja barang-barang. Nobita pun akhirnya mencoba memasukkan 200 yen dengan menggunakan uang tabungannya. Dia berpikir bahwa semakin lama tahunnya, maka semakin murah pula harganya. Lalu ia pun memasukkan uangnya, menyetel waktunya, lalu menarik tuasnya. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada benda apapun yang keluar dari mesin itu. Itu terjadi karena Nobita menyetel waktunya pada tahun abad ke-7. Ya jelas, belum ada kamera pada zaman itu. Sedangkan kamera ditemukan pada sekitar abad 10. Lalu Nobita pun menangis sambil memukul-mukul mesin itu. Nobita meminta uangnya untuk dikembalikan. Lalu tak lama kemudian, datanglah Doraemon yang langsung berkata, "Makanya jangan suka memakai alatku tanpa izin. Memangnya kamu tahu cara pakai alat itu? Lagi pula kamu pikir di abad ke-7 sudah ada kamera?" Kemudian Nobita bertanya, "Abad ke-7 itu apa? Zaman ninja dan samurai?" Lalu Doraemon pun menjelaskan yang pada intinya harus sesuai dengan waktunya juga. Seperti Nobita tadi, dia minta kamera pada tahun abad ke-7, ya mana ada lah. Dan karena uang yang masuk tidak bisa direfund, Nobita pun masih terus menangis.
tidak bisa merelakan 200 yennya yang hilang begitu aja sambil terus memukul mesinnya. Dan kini uang Nobita hanya tersisa 25 yen aja. Pada akhirnya, Nobita pun mencoba membantu dengan memajukan 100 tahun pada pengatur waktu di mesin itu. Tetapi Nobita kini tidak percaya. Dia bilang, tadi uang 200 yen aja nggak bisa, apalagi 25 yen. Lalu Doraemon pun menjelaskan, yang mana intinya, kalau uang 25 yen yang di tangan Nobita saat ini sama dengan 250.000 yen pada tahun 1000-an. Lalu akhirnya Nobita pun percaya dan mau memasukkan uangnya ke dalam mesin itu. Setelah menekan tuasnya, kemudian keluarlah kamera klasik dari mesin tersebut. Namun, karena kamera itu tidak dapat digunakan tanpa roll filmnya, Nobita pun akhirnya pergi ke toko kamera untuk membeli roll film untuk kamera yang baru saja didapatkan Nobita. Namun karena sudah terlalu tua kameranya, toko tersebut sudah tidak lagi menjual roll film untuk kamera milik Nobita tersebut. Akhirnya Nobita pun pulang dan kembali menangis. Ia menyalahkan Doraemon kenapa tidak memberitahunya sebelumnya. Lalu Doraemon pun menjelaskan bahwa memang seperti itu resiko berbelanja menggunakan mesin lintas zaman. Lalu Doraemon pun meninggalkan Nobita yang sedang menangis sendirian untuk membeli dorayaki sambil pergi dan mengucapkan, pokoknya jangan dipakai untuk memperkaya diri ya, kata Doraemon. Lalu kemudian Nobita pun mendapatkan ide brilian dari perkataan Doraemon tadi. Nobita pergi ke lapangan dan mengumpulkan teman-temannya untuk menawarinya barang-barang dengan harga murah. Banyak dari teman-teman Nobita yang ragu, dan ada juga yang nggak percaya. Akan tetapi Nobita pun meyakinkan mereka dan pada akhirnya teman-temannya pun percaya dan memberikan uang kepada Nobita. Ada berbagai macam permintaan dari teman-teman Nobita. Ada yang meminta buku, pensil, permen, coklat, dan lain-lain. Lalu terakhir datanglah Giant memberikan uang sebesar 100 yen. Dan meminta mainan dengan harga tersebut sambil mengancam Nobita. Lalu Nobita bergegas pulang ke rumahnya dan langsung belanja pesanan teman-temannya menggunakan mesin belanja lintas zaman tersebut. Setelah semua pesanan sudah ada, Nobita pun langsung pergi ke lapangan untuk memberikan pesanan teman-temannya itu. Lalu singkat cerita, Nobita sudah pulang ke rumahnya dan yakin dengan cara itu dia bisa membeli kamera walau dengan harga 10.000 yen sekalipun. Kemudian Nobita merasa lapar. Dia mencoba membeli makanan dengan mesin itu. Lalu dia kepikiran untuk mencoba makanan dari masa depan. Setelah menarik tuasnya, muncullah makanan bulat seperti permen yang keluar dari mesin itu. Lalu Nobita mencoba memakannya. Kemudian yang terjadi, dia merasa seperti melayang karena saking enaknya makanan dari masa depan itu. Lalu setelah itu, mesin itu menagih uang kepada Nobita atas makanan yang ia makan barusan. Tetapi setelah melihat tagihannya, Nobita langsung shock dan terkaget-kaget karena tagihannya yang dia dapatkan sebesar 230.000 yen atau sekitar 24 juta rupiah. Waduh, 24 juta rupiah untuk sekotak permen? Auto bangkrut dah ini Nobita. Dan cerita pun berakhir dengan ending Nobita ditarik-tarik oleh mesin tersebut. Lalu apakah yang terjadi dengan Nobita setelah itu? Entahlah, hanya penciptanya yang tahu. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton sampai habis. Semoga dapat menghibur kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.